Baru-baru ini sedang hangatnya pemberitaan konflik antara induk sepak bola kita PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Awalnya, Sintayong terlihat antusias melanjutkan karir sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia. Namun, konsentrasi sosok asal Korea Selatan itu belakangan terganggu hal-hal lain. PSSI merangkul Sintayong pada Desember 2019. Dia dipercaya menukangi Timnas Indonesia, baik senior maupun U19, serta dipercaya sebagai manajer pelatih semua level umur. Target yang dibebani kepada Sintayong tak main-main. Untuk Timnas Indonesia, PSSI meminta Sintayong yang bisa memberikan gelar Piala AFF 2020. Adapun untuk Timnas Indonesia U19, target yang diberikan tak kalah berat. Timnas U19 minimal bisa finish 4 besar di Piala AFC U19 2020 dan melangkah jauh di Piala Dunia U20 2021. Event terakhir menjadi yang paling diprioritaskan. Maklum, Indonesia sebagai tuan rumah tak hanya ingin sukses secara penyelenggaraan, melainkan juga secara pencapaian. Sintayong menyanggupi tantangan yang diberikan PSSI. Sejumlah program perencanaan dibuat untuk Timnas Indonesia Senior dan Timnas U19. Contohnya adalah pemutusan latihan secara periodik, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, belakangan hal itu hanyalah cerita manis. PSSI yang semula menyanggupi program Sintayong belakangan seakan angkat tangan. Hal ini yang membuat Sintayong kerap mengeluarkan sejumlah kritik kepada PSSI maupun Timnas Indonesia. Merangkum 5 kritik Sintayong yang mulai dari kondisi pemain Timnas Indonesia hingga kebijakan PSSI. Kritikan yang pertama Sintayong adalah lapangan buruk. Sintayong langsung mengkritik kondisi lapangan stadion yang ada di Indonesia saat bertugas pertama kali bersama Timnas Indonesia U19. Ketika itu, Sintayong melakukan pemusatan latihan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang pada awal Januari 2020. Sintayong menilai kondisi lapangan di Stadion Wibawa Mukti tidak bagus. Permukaan lapangan yang tidak rata rentan membuat pemain cedera. Lapangannya kurang bagus karena bisa membuat pemain cedera. Saya melihat lapangan dari luar dan terlihat bagus, namun setelah memasukinya agak sedikit kurang bagus. Jadi pemain harus berhati-hati selama latihan di sini, ujar pelatih berusia 51 tahun itu. Kritikan yang kedua adalah kondisi fisik. Pada pemusatan latihan Timnas U19 di Thailand, Sintayong mengkritik kualitas fisik yang dimiliki pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pemain Indonesia mudah lelah. Secara fisik, pemain Indonesia kelelahan setelah hanya 20 menit bermain. Maka dari itu, selama training center di Thailand, kami berkonsentrasi terhadap peningkatan fisik para pemain, ucap Sintayong. Tak hanya Timnas Indonesia U19, Sintayong juga mengkritik kualitas fisik pemain senior. Bahkan, Sintayong menyebut fisik pemain Timnas Indonesia senior lebih buruk dari juniornya. Jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia U19, kondisi fisik para pemain senior Indonesia jauh di bawah, tegas Sintayong. Kritik yang ketiga, pemilihan pemain. Sintayong juga memberikan kritik terhadap permainan Timnas Indonesia Senior dalam laga uji coba melawan Persita Tangerang. Ketika itu, tim asuhannya kalah telak 1-4 dari klub promosi Liga 1 tersebut. Sintayong berdalih, para pemain yang tampil dan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia bukan pilihannya, sehingga wajar bila permainannya tak maksimal. Para pemain ini sebenarnya bukan pilihan saya, tapi asisten pelatih saya yang berasal dari Indonesia.
Setelah itu, sengaja kami menggelar uji coba untuk melihat kekurangan dan kebijakan pemain, ujar Sintayong. Kritik yang keempat, kebijakan kontroversial. Sintayong mempertanyakan profesionalitas PSSI sebagai federasi sepak bola. Penilaian itu diungkapnya setelah pelatih asal Korea Selatan melihat beberapa kejanggalan di PSSI. Contohnya adalah ketika Ratu Tisa Destria yang merupakan sekretaris jenderal dibiarkan mundur pada April 2020. Menurut Sintayong, Ratu Tisa adalah orang yang berkompeten terhadap bidangnya dan punya rekan kerja yang baik selama di PSSI. PSSI sering berganti kepengurusan dan kebijakan. Sekretaris Jenderal Ratu Tisa yang punya kemampuan besar dan sangat disukai masyarakat tiba-tiba berhenti pada April, kata Sintayong seperti dikutip di media Korea Selatan. Selain itu, Sintayong juga mempertanyakan keputusan PSSI dalam menunjuk Indra Safri sebagai direktur teknik. Padahal ketika masih menjadi asisten pelatih Sintayong, Indra Safri melakukan kesalahan yang justru dibiarkan oleh PSSI. PSSI menginginkan pelatih lokal dan saya menerimanya. Akan tetapi setelah pemusatan latihan dari Thailand, pelatih lokal itu pulang duluan tanpa meminta izin, ucap Sintayong. Kritik Sintayong yang kelima adalah mempertanyakan komitmen. Sintayong juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen PSSI terhadap timnas Indonesia. Pernyataan itu dilontarkan Sintayong karena merasa tidak didukung secara penuh oleh Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Contohnya adalah terkait keinginan Sintayong memboyong pemain timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Pertimbangan itu diambil karena kondisi Indonesia yang belum kondusif dari pandemi virus corona. Namun, PSSI sulit merealisasikan keinginan Sintayong. Padahal sebelumnya di hadapan media, Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan, berjanji dan mendukung program Sintayong dalam membentuk timnas Indonesia yang tangguh. Ketua Umum PSSI ketika diwawancarai media lokal menyatakan dukungan secara penuh untuk semua program. Saya ditantang untuk membuat visi, saya ditantang mengenai gagasan dan segala kemungkinan dari PSSI, ucap Sintayong. Untuk melakukannya, kami harus bergerak bersama selangkah demi selangkah. Awalnya saya mencoba melakukan segalanya, namun akhirnya saya harus mengubah sikap, tegas Sintayong. Itulah 5 gugatan Sintayong untuk timnas Indonesia dan PSSI. Semoga konflik antara Sintayong dan PSSI cepat terselesaikan agar timnas kita lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dukung terus channel Kisah Bola dengan cara like and subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih banyak.